Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilakan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Panglima TNI, saya berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kronologi hilangnya kontak antara unsur-unsur atas permukaan dengan KRI Nanggala 402 sampai dengan adanya isyarat tenggelam melalui prosedur SAPLUT, termasuk prosedur SAPMIS, dan terakhir adalah prosedur SAPSAM. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Pada hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 dini hari, KRI Nanggala 402 hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, KNKT, BPPT, dan Basarnas, termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala. Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan saudara sekalian.
seperti apa yang tadi sudah disampaikan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, untuk unsur-unsur angkatan laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C-802 dan torpedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Demikian pada saat kemarin hari Rabu tanggal 21 April 2021 dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala perang dari KRI Nanggala, dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan si radar penjejak, jadi samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri. Untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30 di geladak haluan dan koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30 KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian pada jam 3.46 si radar memonitor periskop dan lampu pengenal dari Nanggala yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk penembakan tersebut dari Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 DT penembakan terus-menerus memanggil dari Nanggala, namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depth masih kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya, dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 dan 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon, dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal, mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya, namun demikian pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul dan tidak terlihat di permukaan. Komunikasi tidak terjalin pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur sublock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isyarat submiss, jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, ya, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian latihan kita tunda. Dan nantinya selanjutnya akan kita laksanakan isyarat subsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita
isyaratkan untuk sapsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima tadi. Sekarang ini serta 2 kapal selam dan 5 pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas izin Panglima TNI kita distres pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distres tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan ini. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Ya demikian mungkin dari KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut. Bagaimana dilanjut? Ada 2 pertanyaan yang sama antara Metro dan Kompas. Silakan. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon, ya, rumpon bawah laut. Jadi pemanatannya sangat lemah. Nah tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima tadi ke sana. Tadi ada dari magnetometer KRI Rimo itu ditemukan pemanasan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemanatannya tinggi. Harapannya kemanatan tersebut adalah di Nanggala. Terjawab ya dari Metro dan Kompas. Pertanyaan kedua dari Kompas, mohon izin Pak Kenan. Baik, tadi rekan kita dari Kompas menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan,
tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi pada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita, mari kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air untuk kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 km yang sering kami gunakan pada saat mencari pesawat-pesawat yang tenggelam. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk mempercepat pencarian terkait dengan kondisi terakhir dari kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan titik akhir atau titik kepastian untuk posisinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Menawarkan bantuan juga Korea Selatan, Bapak Panglima tadi menghubungi, siap membantu. India siap membantu. Jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Panglima TNI. Sudah cukup ya? Ya, dan pertolongan serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita, sahabat kita, prajurit KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan segera ditemukan. Sekian dan terima kasih.